Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Andika Ramadhani, Rahma Permatasari, Indri Aprilia, dan Muhammad Rifka Aldafa akan menjelaskan singkat tentang struktur pasar, yaitu pasar monopoli. Nah, kalian tentu mengetahui apa itu pasar, bukan? Pasar adalah sebagai suatu kelompok penjual dan pembeli yang mempertukarkan barang yang dapat disubstitusikan. Struktur pasar merupakan suatu variabel yang digunakan untuk menentukan perilaku perusahaan. Interaksi antara perilaku dan struktur pasar menentukan kinerja. Selanjutnya, kinerja mempunyai pengaruh terhadap pembentukan struktur. Dalam struktur pasar terdapat beberapa elemen-elemen yang termasuk di dalamnya, yaitu yang pertama, pangsa pasar. Pangsa pasar adalah perbandingan antara hasil penjualan suatu perusahaan dengan total penjualan industri. Suatu perusahaan memiliki pangsa pasarnya sendiri dan besarnya berkisar antara 0 hingga 100% dari total penjualan seluruh pasar. Pangsa pasar mencerminkan proksi keuntungan bagi perusahaan karena pangsa pasar yang besar biasanya menandakan kekuatan yang besar dalam menghadapi persaingan dan sebaliknya. Pangsa pasar dapat dihitungi dengan beberapa cara, yaitu berdasarkan nilai penjualan, unit produksi, dan kapasitas produksi. Kedua, konsentrasi. Konsentrasi sering digunakan sebagai ukuran tingkat persaingan. Konsentrasi juga sering dipakai alat analisis struktur pasar, perilaku dan kinerja perusahaan yang beroperasi di dalamnya, dan secara tidak langsung menjadi indikator perilaku, anti persaingan atau kolusi. Konsentrasi dapat diukur dengan menggunakan indeks konsentrasi, yaitu statistik yang dikembangkan untuk menghasilkan ukuran ringkasan struktur pasar. Yang umumnya digunakan adalah persentase dari seluruh jumlah pengirim yang dipasok oleh 4 perusahaan yang terbesar. Ketiga, hambatan masuk pasar. Hambatan masuk pasar merupakan perilaku ekonomi di dalam perusahaan yang merefleksikan sejumlah saingan yang ada di dalam pasar. Seorang monopolis dapat saja menaikkan harga di atas rata-rata untuk meningkatkan keuntungan. Tetapi hal ini tidak dapat dilakukan karena dengan begitu akan menarik perusahaan lain untuk masuk ke pasar. Maka untuk mencegah masuknya perusahaan lain, maka monopolis akan menetapkan harga kompetisi sehingga tidak menghasilkan keuntungan yang berlebih. Pengertian pasar monopoli dan ciri-ciri. Monopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu mono yang berarti satu, dan polis yang artinya penjual. Maka pasar monopoli adalah satu bentuk pasar yang memiliki satu penjual atau perusahaan untuk melayani pembeli, yang artinya sang penjual memiliki peran tunggal untuk menentukan harga dan menambah atau mengurangi jumlah barang yang disediakannya. Akan tetapi, berdasarkan perkembangannya, jumlah satu itu kurang relevan dalam kenyataan, karena dapat juga industri yang terdiri lebih dari satu perusahaan mempunyai perilaku seperti monopoli. Adapun ciri-ciri pasar monopoli, yaitu yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti mirip. Yang ketiga, tidak dapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Yang keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Dan yang terakhir, tidak perlu promosi iklan. Selanjutnya, kurva pasar monopoli. Dengan andaian hanya satu produsen monopoli, maka industri dalam hal ini sama dengan perusahaan. Kalau dilihat harga dengan persaingan adalah H1, jumlah produksi yang dihasilkan pada struktur pasar yang bersaing adalah lebih tinggi. Sehingga dengan struktur monopoli, jumlah produksi menurun menjadi P0 yang dalam persaingan P1. Semakin tinggi kapasitas terpakai, maka harga semakin rendah. Tetapi, semakin tinggi kapasitas produktif tidak terpakai tentunya menimbulkan kenaikan harga. Hal ini mudah dipahami dengan adanya kapasitas yang tidak terpakai, berarti ongkos tetap dibebankan kepada produk yang dihasilkan. Di samping itu, perilaku dari monopolis untuk memaksimalkan keuntungan, harga ditetapkan dengan cara markup atau seperti yang dicarakan dalam ketegaran harga. Tingkat harga tentukan secara administrasi, bukan melalui mekanisme pasar. Sudah jelas tingkat harga naik dan akibat berikutnya adalah beban konsumen sulit untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
Bagaimana keterkaitan jangka pendek dan jangka panjang pada pasar monopoli? Jika perusahaan monopoli menanggung rugi dalam jangka pendek, ia akan terus beroperasi selama ia dapat menutup biaya variabelnya. Tetapi dalam jangka panjang, ia akan meninggalkan industri atau akan tetap usaha, kecuali jika dapat menemukan skala operasi atau scale of operation yang dapat menutup seluruh opportunity cost-nya. Jika perusahaan monopoli mendapat keuntungan, perusahaan-perusahaan lain ingin masuk industri tersebut dan perusahaan yang ada akan berhenti menjadi monopoli. Perekonomian global, studi kasus pasar monopoli. Contoh perusahaan monopoli di Indonesia yaitu seperti PT PLN sebagai monopolis dalam distribusi listrik, PT KAI sebagai monopolis perkereta apian, dan PT Pertamina sebagai monopoli minyak dan gas bumi. Contoh perusahaan monopoli di luar negeri yaitu seperti Google, Microsoft, hingga Facebook. Beberapa di antara mereka mempunyai pesaing namun belum sepadan dengan kekuatan dan kebesaran perusahaan-perusahaan tersebut. Dikarenakan beberapa kerugian disebabkan kegiatan monopoli, tentunya harus ada kebijakan khusus agar praktik pasar monopoli tidak dijalankan semena-mena. Ciri terlihat dari monopoli tersebut yaitu hanya ada satu perusahaan dalam industri tersebut, sehingga barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain. Kalau mereka menginginkan barang tersebut, maka mereka harus membeli dari perusahaan monopoli tersebut. Perusahaan monopoli sepenuhnya menentukan syarat penjualan, oleh karena itu pembeli tidak dapat berbuat sesuatu apapun dalam menentukan syarat jual beli. Itulah penjelasan mengenai struktur pasar monopoli dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.